Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umul waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Profesor Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati kepada Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati kepada Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Nur Salim MAG selaku DPA PAI kelas 3C. Yang saya hormati kepada Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang saya hormati kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Amelia Fatma Azhara dari PAI 3C yang akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang berjudul Konsep-konsep Ilmu Pendidikan dan Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama yakni ada pengertian ilmu pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan adalah merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang berbagai masalah pendidikan secara menyeluruh, umum dan abstrak, termasuk konsep, tujuan, dan metode yang digunakan dalam proses pendidikan. Yang kedua yakni pendidikan Islam adalah usaha sadar dan terencana dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan bersama dan didukung oleh sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh lingkungan yang bercorak keislaman. Yang ketiga yakni filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah membahas tentang ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yakni tujuan. Tujuan untuk membentuk manusia sebagai seorang muslim yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, dengan manusia, dengan alam sekitar. Yang kedua yakni pendidik. Pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak secara kognitif, efektif, dan bisa berdiri sendiri, dan mengupayakan dengan baik dan mengingatkan peserta didik tugasnya sebagai hamba Allah. Yang ketiga yakni metode. Metode adalah pemikiran yang melatar belakangi suatu proses pembelajaran atau metode yang disampaikan seperti sosiodrama, diskusi, ceramah, dan demonstrasi. Yang keempat yakni kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat yang terencana yang berisi tentang materi, tujuan, metode, dan evaluasi dalam pembelajaran. Yang kelima yakni lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang meliputi proses pelaksanaan belajar mengajar yang sosial dan budaya. Yang selanjutnya adalah pentingnya kita mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yakni membangun pemikiran yang sehat. Dan kedua memperbaiki dan mengembangkan pelaksanaan pendidikan Islam. Yang ketiga menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi. Yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan pendidikan dengan filsafat pendidikan. Yang pertama perbedaannya adalah sumber ajaran. Yang kedua orientasi kurikulum. Yang ketiga tujuan. Yang keempat metode pengajarannya. Dan selanjutnya adalah persamaannya adalah tujuan, proses, dan nilai moral. Yang keempat yakni pengertian filsafat ilmu dan pembagian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu adalah
cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat ilmu, metode yang memiliki asumsi dan implikasinya, dan beberapa pembagian cabang filsafat ilmu diantaranya ada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan kosmologi. Pengertian ontologi. Pengertian ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu selain Allah. Yang kedua adalah epistemologi, studi tentang pengetahuan dan cara kita mengetahuinya. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah studi tentang nilai termasuk etika dan keestetikaan. Yang keempat adalah kosmologi, studi tentang segala sesuatu ruang dan waktu, segala sesuatu selain Allah yang bisa diindra. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, empirisme. Empirisme pengalaman, bisa dimaksud dengan pengalaman adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan pengalaman sehari-hari, misalnya seperti eksperimen ilmiah. Yang selanjutnya adalah rasional. Rasional atau bisa disebut akal, pengetahuan yang didapatkan melalui proses berpikir logis dan penalaran, seperti kita mempelajari pelajaran MTK dan pelajari tentang logika. Yang ketiga yakni wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui ajaran agama atau wahyu yang bersumber atau berkaitan dengan kebenaran yang dipercayai, yang datangnya dari Allah dan Al-Quran. Yang keempat adalah otoritas. Otoritas adalah pengetahuan yang didapatkan dari sumber-sumber yang dianggap otoritas, seperti jurnal ilmiah dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang diperoleh pemahaman secara mendadak tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Yang terakhir adalah klarifikasi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu alam. Ilmu alam adalah mengkaji fenomena alam dan dunia nyata seperti kimia, biologis, dan fisika. Yang kedua yakni ilmu sosial. Ilmu sosial mengaji fenomena sosial dan perilaku manusia dengan masyarakat. Yang ketiga yakni ilmu formal. Ilmu formal adalah berfokus pada sistem formal seperti MTK dan logika. Dan ilmu sosial tadi ada sosiologi, ada antropologi, dan psikologi, dan ekonomi. Yang keempat adalah ilmu terapan. Ilmu terapan adalah mengaji tentang ilmu seperti adat istiadat, budaya, dan keberagaman. Yang terakhir adalah yang kelima, ilmu agama. Ilmu agama mengkaji tentang segala ilmu yang mempelajari tentang agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.